Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita tahu di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya terkait dengan siswa ya bagi penerima program Indonesia Pintar ataupun di Kartu Indonesia Pintar. Tentunya di sini ada dana resmi teman-teman ya terkait dengan perpanjangan untuk batas waktu aktivasi rekening ya, yang mana bagi rekan-rekan mungkin bagi adik-adik ataupun orang tua yang mungkin anaknya mendapatkan program Indonesia Pintar, dan tentunya bagi yang belum melakukan aktivasi rekening ya segera ya, karena di sini sudah ada edaran resminya, yang mana kalau kita lihat di dalam edaran resminya ini nanti diperpanjang untuk waktu aktivasi rekeningnya. Kita nanti juga akan bahas ya, jadi siswa itu siapa sih yang harus melakukan aktivasi rekening dan bagaimana cara aktivasi rekeningnya. Nah, di sini kita berikan beberapa catatan ya. Yang pertama, dalam video nanti kita akan membahas cara melihat penerima PIP ya. Tentunya bagi Bapak, Ibu atau orang tua dan juga siswa tentunya sudah paham bagaimana cara melihat penerima PIP-nya. Yang kedua, batas waktu untuk aktivasi rekening ya. Dan ini sangat penting ya, ketika batas waktu ini tidak dilakukan ya, tentunya dana itu akan dikembalikan ke pusat ya. Artinya dana itu akan kembalikan di kas umum negara ya. Artinya dana tidak bisa lagi dicairkan. Terus yang berikutnya, siapa yang harus melakukan aktivasi rekening ya? Apakah semua siswa yang sebagai penerima program Indonesia Pintar itu harus melakukan aktivasi rekening apa tidak ya? Yang terakhir, bagaimana cara aktivasinya? Jadi apa yang harus dilakukan untuk melakukan aktivasi rekening, dan yang berikutnya berkas apa saja yang harus dibawa ketika kalian melakukan aktivasi rekening. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai ya, sehingga video ini bermanfaat untuk kita semua. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita ya, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai yang pertama ya. Jadi bagaimana cara melihat penerima PIP? Tentunya orang tua, siswa, tentunya ini wajib tahu ya, apakah siswa kita ya atau anak kita itu sebagai penerima program Indonesia Pintar apa tidak ya. Jadi bahasanya iman-iman kalau nanti tidak ada proaktif ya antara sekolah dengan orang tua, sehingga mereka tidak tahu bahwa anaknya ya itu mendapatkan PIP atau tidak ya. Terus yang pertama, jadi untuk mengecek apakah siswa ataupun anak-anak dari orang tua itu mendapatkan PIP apa tidak, tentunya silahkan kunjungi saja di laman resminya ya, pip.kemdikbud.go.id. Di sini nanti ada satu menu cari penerima PIP. Ya, jadi silahkan dimasukkan NISN-nya, silahkan dimasukkan NIK-nya ya. Setelah itu di sini ada kode CAPTCA. Kode CAPTCA ini selalu berubah-ubah. Ya, jadi dicek ini berapa, misalkan yang tampil di sini 26-21 ya. Jadi di sini dimasukkan ya hasil dari perhitungan di atas. Jadi ini dimasukkan adalah 5. Ya, misalkan nanti munculnya seperti ini ya. Kita cek di cek penerima PIP. Nah, maka jika anak Anda ya ataupun siswa itu sebagai penerima PIP, maka di sini nanti akan muncul hasil pencariannya. Di sini ada SK nominasi dan SK pemberian. Nah, di sini kalau yang SK nominasi, jadi artinya SK nominasi itu sudah sering kali kita bahas ya. Jadi SK nominasi itu bagi rekan-rekan yang belum yang baru ditetapkan sebagai penerima PIP atau rekeningnya belum diaktifasi. Jadi dia sudah ada nomornya ya, sudah ada nomor rekeningnya, tapi dia belum dilakukan aktivasi rekening. Terus berikutnya jadi nominasi nanti di pemberian. Ya, jadi kalau masih statusnya nominasi, nanti teman-teman segera untuk melakukan aktivasi rekening, yang mana nanti teman-teman akan mendapatkan buku rekening dan juga ATM, gitu ya. Terus yang berikutnya, kalian juga bisa konfirmasi ke sekolah ya. Jadi untuk menanyakan ke sekolahnya, ya apakah kalian tuh sebagai penerima PIP apa tidak. Ya, di sini tentunya nanti ada siswa nominasi. Jadi siswa nominasi ini yang belum memiliki bahasa singkatnya, belum memiliki buku rekening ya. Jadi kalian sudah ada nomor rekeningnya dari pusat, tapi belum dilakukan aktivasi ya, sehingga bukunya atau buku rekeningnya itu belum aktif. Paham ya? Nah, di sini untuk batas aktivasi rekening itu yang pertama ya. Aktivasi itu dilakukan paling lambat 31 Desember 2022. Ini yang paling lambat ya. Jadi tetapi di sini teman-teman, nah kita akan bahas ya. Di sini ada informasi terkait dengan batas waktu untuk aktivasi rekening. Nah, di sini ternyata diperpanjang. Jadi diberikan kesempatan bagi siswa-siswi
yang belum aktivasi rekening untuk segera melakukan aktivasi rekeningnya. Yang pertama di sini ada edaran resminya ya. Di sini terkait dengan pemberitahuan batas waktu aktivasi rekening. Jadi untuk PIP ya tahun 2022. Nanti kita juga akan bahas untuk pencairan PIP di tahun 2023 ya. Mungkin ada yang mau pengajuan atau mungkin yang belum dapat ya, nanti kita akan bahas di video kita selanjutnya. Nah, di sini informasi ini ya teman-teman, di sini disampaikan ya berdasarkan Permendikbud nomor 10 tahun 2022 dan Persetjen nomor 14 tahun 2022 tentang petunjuk ya pelaksanaan PIP. Nah, di sini telah selesai melaksanakan penyaluran kepada 17 juta ya. Sekian peserta didik penerima PIP, seluruh dana disalurkan melalui rekening masing-masing ya. Nah, di sini teman-teman ya, berdasarkan laporan dari Bank Penyalur per 15 Desember kemarin, dari jumlah tersebut masih terdapat peserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening ya. Yaitu sebanyak 1.484.197 ya, dari peserta didik dari SD, SMP, SMA, SMK ya. Maka perlu diingatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, batas waktu aktivasi rekening yang semula tanggal 31 Desember ya, seperti yang sudah kita jelaskan, ini diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ya. Jadi masih ada kesempatan. Mengingat sekarang teman-teman masih tanggal 7 ya, masih 7 Januari. Di sini masih ada kesempatan bagi rekan-rekan yang menerima PIP tetapi belum aktivasi rekening. Ini sampai batas waktunya 31 Januari 2023. Dengan pertimbangan memberikan peluang lebih panjang bagi peserta didik calon penerima PIP untuk melaksanakan aktivasi rekening. Nah, yang paling penting adalah di poin 2 teman-teman. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ya, dari rekening tersebut belum diaktifasi, maka terhadap dana PIP tersebut akan dilakukan proses pengembalian dana ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Jadi artinya kalau sudah dikembalikan ke kas negara ya tentunya dananya sudah tidak bisa lagi dicairkan. Jadi segera cross check datanya, konfirmasi ke sekolah untuk segera melakukan aktivasi rekeningnya. Nah, berikutnya, data peserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening dapat diunduh melalui aplikasi Si Pintar. Ini sudah kita jelaskan. Jadi aplikasi Si Pintar bisa dicek ya melalui operator dapodik di sekolah ataupun yang mengelola. Terus untuk aktivasi rekening itu tentunya bisa dilakukan di bank penyalur ya. Misalkan untuk jenjang SMA, SMK, SMA dan paket C itu di BNI. Untuk jenjang SD, SMP, SDLB ya, SMP ya, itu SD dan SMP itu ada di BRI. Khusus Provinsi Aceh ya, di semua bank itu menggunakan Syariah Indonesia atau BSI ya. Itu jadi untuk batas waktunya sekali lagi terakhir adalah 31 ya Desember 2023 ya. Oke, yang berikutnya kita bahas yang di poin 2. Nah, ini siapa yang harus melakukan aktivasi rekening ya. Jadi yang wajib melakukan aktivasi rekening yaitu siswa penerima PIP yang baru ditetapkan ya, artinya masih masuk dalam SK nominasi atau belum memiliki buku rekening atau rekeningnya itu belum aktif. Ya, jadi kalau teman-teman sudah memiliki buku rekening ya tidak perlu. Jadi aktivasi rekening ya ini adalah proses atau tindakan untuk mengkonfirmasi ya identitas peserta didik agar status rekening menjadi aktif dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan. Ya, jadi ini yang di sini. Jadi sebenarnya rekan-rekan itu dari pusat sudah ada nomor rekeningnya tetapi belum aktif, maka harus dilakukan konfirmasi identitas peserta didik ya agar statusnya itu menjadi aktif sehingga dananya bisa dicarikan ke rekening tersebut ya. Nah, terus nanti setelah aktivasi ya kalian akan mendapatkan ini ya, buku rekening simpel dan juga kartu debit atau kartu ATM. Nah, bagi rekan-rekan tentunya yang mendapatkan PIP ya tetapi belum memiliki buku ini, nah ini bisa diartikan bahwa kalian belum melakukan aktivasi rekening. Nah, tetapi yang kedua perlu diingat, apabila kalian punya ya buku rekening dan juga ATM, tapi kalau misalkan pindah jenjang ya, misalkan dari SD ya atau SMP, tetapi kalian ternyata ya kalian sudah naik jenjang ya, misalkan ke SMA ya atau ke SMK, nah maka di sini bukunya ini juga harus baru ya, buku rekeningnya, jadi harus aktivasi lagi. Karena apa? Karena banknya sudah berbeda ya, seperti yang sudah kita jelaskan. SD SMP itu menggunakan BRI, SMA SMK yaitu menggunakan BNI. Jadi dicek dulu ya. Jadi ini bukunya dari mana ya? Apakah dari BRI atau dari BNI? Tentunya kalian harus melihat jenjangnya. Paham ya? Terus yang berikutnya ketentuan aktivasi rekening. Jadi aktivasi rekening itu terbagi menjadi dua ya. Jadi aktivasi rekening secara langsung atau dengan orang tua atau surat kuasa ya. Nah, ini secara kuasa.
ya atau kolektif. Tetapi informasinya kolektif ini harus ada ketentuan yang berlaku ya. Jadi tidak semua bisa dilakukan secara kolektif. Nah, ketentuan aktivasi secara kuasa kolektif dapat dilihat pada petunjuk pelaksanaan PB di Daxman. Nah, yang perlu dipahami adalah di poin ini ya. Jadi saldo awal ya. Ya, jadi saldo awal setelah aktivasi rekening itu adalah 0. Ya, saldo awal 0. Nah, selanjutnya untuk penyaluran dana berdasarkan SK pemberian. Jadi, ini masih ada proses lagi sehingga untuk segera diselesaikan. Dan yang terakhir, kita akan membahas berkas apa yang harus dibawa ketika aktivasi rekening. Yang pertama, kalau teman-teman dilakukan secara langsung, artinya secara langsung oleh siswanya, jadi tidak melalui surat kuasa atau perantara, maka yang dibawa adalah surat keterangan aktivasi rekening yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Jadi kalian harus tetap biasanya dari sekolah, siswa-siswa yang penerima PIP itu sudah disiapkan untuk surat keterangan aktivasinya, yang nanti menyatakan bahwa siswa itu sebagai penerima PIP di tahun sekarang ya. Terus fotokopi identitas ya, ini bisa membawa KTP ataupun teman-teman bisa membawa kartu pelajarnya, ataupun kalau tidak punya ya bisa membawa kakaknya atau aktenya ya, yang penting ada identitas sahnya. Terus yang berikutnya ya di sini membawa formulir pembukaan ya. Jadi formulir pembukaan aktivasi ini disediakan oleh bank penyalur, tetapi ada juga ya sekolah itu yang kartu pembukanya itu diambil dulu dari bank, dibawa ke sekolah, maka siswa-siswanya itu mengisi dulu di sekolah. Nah, itu prosesnya untuk mempercepat ya ketika nanti di bank. Jadi pembukaan rekening atau formulir pembukaan rekening sudah siap, nanti di sana tidak terlalu lama ketika pencairan dananya di banknya. Paham ya? Tetapi kalau dokumen itu aktivasinya itu secara menggunakan surat kuasa ya, menggunakan surat kuasa. Nah, ini ada tambahan lagi ya. Jadi ada tambahan surat kuasa dan fotokopi identitas. Nanti formulir tetap. Nah, ini ada fotokopi ya, ada fotokopi kepala sekolahnya atau yang ditunjuk. Di sini ada tambahan lagi SPCTM. Ya, itu kalau misalkan teman-teman ada yang berhalangan hadir ataupun ke tempatnya jauh dan lain-lainnya ya sesuai dengan ketentuan, maka nanti untuk pencairan atau aktivasi rekening bisa digunakan secara menggunakan surat kuasa. Itu teman-teman ya informasinya dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan. Sekali lagi ingat ya untuk batas waktu aktivasi rekeningnya, dan semoga teman-teman tetap bisa melanjutkan sekolah dan semoga membawa kebaikan ya, membawa kemudahan untuk proses dalam menuntut ilmu. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.